Bayangin deh, setiap tahun itu ada jutaan artikel penelitian baru yang terbit. Gila kan? Rasanya tuh kayak mau minum dari selang pemadam kebakaran. Nah, gimana caranya para ilmuwan bisa tahu arah di tengah lautan data ini? Ternyata ada loh alat canggih yang fungsinya mirip kompas. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan besarnya. Bisa nggak sih kita bikin peta buat ilmu pengetahuan? Bukan peta jalan atau geografi ya, tapi peta ide. Peta yang bisa nunjukin topik penelitian mana yang lagi panas, siapa kerja sama siapa, dan kira-kira arah perkembangan sains selanjutnya itu kemana. Jawaban dari pertanyaan ini bakal ngubah cara kita memandang riset selamanya. Nah, inilah inti masalahnya. Kita lagi berhadapan sama apa yang namanya tsunami informasi akademis. Jujur aja, nggak akan ada satu orang pun di dunia ini yang sanggup baca semuanya. Makanya, kita butuh cara buat mundur sedikit, biar bisa lihat gambaran besarnya. Lihat hutannya, bukan cuma satu pohon doang. Tapi tenang, ada solusinya. Ada sebuah alat yang bisa bantu kita menyaring semua kebisingan ini dan nunjukin pola-pola yang tersembunyi. Yuk kita kenalan sama alat super ini. Dan inilah dia, analisis bibliometrik. Coba deh bayangin ini tuh kayak Google Maps-nya dunia sains. Bedanya, yang dipetain bukan jalanan dan kota, tapi data. Data kayak siapa mengutip siapa, kata kunci apa yang lagi ngetren, dan siapa kerja sama siapa. Dari data-data itulah kita bisa bikin peta visual dari sebuah bidang penelitian. Terus apa bedanya analisis ini sama metode-metode lain? Gini deh, tinjauan sistematis itu ibarat kita pakai mikroskop, fokus banget ke satu pertanyaan spesifik. Kalau meta-analisis itu menggabungkan data dari studi-studi yang mirip. Nah, analisis bibliometrik ini kayak kita pakai satelit. Kita bisa memetakan seluruh lanskap dari ribuan penelitian buat lihat gambaran besarnya. Jadi fokusnya itu ke struktur dan pola, bukan cuma ngerangkum doang. Oke, kedengarannya keren ya. Terus gimana cara kerjanya? Ini bukan sulap loh, ada prosesnya yang jelas dan terstruktur. Anggap aja ini kayak langkah-langkah yang harus kita ikutin buat bikin peta pengetahuan kita sendiri. Totalnya ada 7 langkah. Pertama, kita tentuin dulu tujuannya. Mau meteng apa sih? Terus, yang kedua, kumpulin datanya. Kayak detektif gitu. Langkah ketiga, dan ini penting banget, bersihin datanya. Data mentah itu biasanya berantakan. Nah, setelah datanya cinclong, kita pilih teknik analisisnya, terus proses datanya. Dan ini dia bagian paling serunya, visualisasi hasilnya jadi peta yang keren. Terakhir, baru deh kita interpretasiin peta ini artinya apa. Sistematis banget kan? Jelas dong, para peneliti nggak ngerjain ini semua manual pakai tangan. Mereka punya serangkaian senjata berupa software canggih buat ngebantu mereka dalam perjalanan ini. Nah, ini dia kotak perkakas seorang analis bibliometrik. Mereka mulai dari tambang emas data kayak Scopus atau Web of Science. Terus mereka pakai sapu digital, misalnya R atau Python, buat bersih-bersih data yang berantakan tadi. Terakhir, mereka pakai seniman visual kayak PhosViewer atau CiTESpace buat mengubah angka-angka mentah itu jadi peta pengetahuan yang wow, keren banget pokoknya. Oke, petanya udah jadi nih. Terus, emangnya kita bisa lihat apa aja dari peta ini? Informasi penting apa yang bisa kita gali? Yuk kita belajar cara membaca legenda petanya. Pada dasarnya, ada dua cara utama buat ngebaca peta ini. Yang pertama, ada yang namanya analisis kinerja. Ini tuh kayak kita lihat papan skor, siapa peneliti bintangnya, universitas mana yang paling produktif. Nah, yang kedua itu pemetaan sains. Ini lebih kayak kita lihat buku strategi, tim mana aja yang kerja bareng, ide-ide mana yang saling nyambung dan akhirnya menciptakan terobosan baru. Kalau mau ukur kinerja, ada beberapa metrik kuncinya. Total publikasi itu jelas ya, soal kuantitas, seberapa banyak karya yang dihasilkan. Kalau total citasi, itu soal pengaruh, seberapa sering karya mereka dikutip orang lain. Terus ada H-index, nah ini pinter nih. Gampangnya gini, H-index 10 artinya seorang peneliti punya 10 paper yang masing-masing dikutip minimal 10 kali. Jadi ini menyeimbangkan antara produktivitas dan dampak. Nah, ini nih cara kerja pemetaan sains. Dengan analisis rekan penulis atau co-authorship, kita bisa lihat jaringan kolaborasi, siapa kerja sama siapa. Kalau pakai analisis kata bersama atau co-word, kita bisa lihat kelompok-kelompok topik yang lagi ngetren. Dan yang keren, lewat analisis citasi bersama atau co-citation, kita bisa tahu paper-paper mana yang jadi fondasi dari suatu bidang ilmu. Nah, disinilah kita benar-benar bisa lihat tulang punggung intelektual dari sebuah disiplin ilmu. Tapi tentu aja nggak ada alat yang sempurna. Sama kayak peta-peta kuno yang ada tulisan di sini ada naga buat nandain wilayah yang belum dijelajahi,
kita juga harus sadar akan keterbatasan dan potensi jebakan dari analisis bibliometrik ini. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita ingat baik-baik. Pertama, peta ini nggak akan pernah 100% lengkap. Nggak ada satupun database yang mencakup semua penelitian di dunia. Kedua, software yang kita pakai juga bisa punya bias dan mempengaruhi hasilnya. Dan yang paling penting, angka nggak bisa menceritakan segalanya. Angka nggak bisa mengukur kualitas sebuah ide yang brilian. Jadi, ini alat bantu yang luar biasa. Tapi, bukan jalan pintas buat benar-benar paham sebuah penelitian secara mendalam. Pada akhirnya, analisis bibliometrik ini ngasih kita semacam kekuatan super, kemampuan untuk melihat arsitektur dari pengetahuan manusia. Kita jadi bisa lihat di mana ada perbatasan baru yang bisa dijelajahi, di mana ada kolaborasi tak terduga yang terjadi, dan di mana penemuan besar berikutnya mungkin sedang bersembunyi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang kita tahu, tapi dengan peta sekeren ini di tangan kita, petualangan baru apa yang akan kita mulai selanjutnya?